Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Pada ibadah pagi ini, kita akan dilayani oleh penatua khusus Fabio Valentino. Informasi gereja. Pengumpulan celengan bagi jemaat yang belum mengumpulkan celengan, Majelis Jemaat masih menunggu agar jemaat dapat mengumpulkan celengan kepada majelis atau dapat mentransfer hasil dari celengan ke bendahara majelis ke rekening BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening sesuai yang tertera di warta. Poin berikutnya, untuk berpartisipasi mendukung dalam doa, dana, dan sebagai wujud empati kita terhadap musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bagi jemaat yang ingin membantu dalam dukungan dana, maka majelis menyiapkan kantong kolekte khusus atau kotak yang akan mulai diedarkan pada tanggal 11 April, 25 April, 2 Mei, dan 9 Mei. Untuk pembayaran dana kasih, bagi jemaat yang ingin membayarkan dana kasih dapat dibayarkan melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening sesuai di warta atas nama Grace Marini Pitoy, atau dapat dibayarkan langsung di Gereja Kristus Sarwa Permai pada minggu kedua dan keempat, minggu ini minggu keempat, pukul 16 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah kaum pria akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 April 2021 pukul 19 via Zoom. Untuk link ibadah akan di-share kemudian di grup kaum pria. Informasi tentang pemberkatan nikah akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas nama Saudari Taruli Agustina Boru Purba, anak dari Ibu Romawi Boru Pardede, dengan Saudara Parede Paruntungan Tambunan di Gereja HKBP Lumban Rau pada hari Senin 3 Mei 2021. Saldo dana kasih per 25 April, total saldonya adalah sebesar Rp136.773.000. Untuk dana pembangunan pastori, rinciannya kurang lebih adalah sisa pinjaman ke dana kasih sebesar Rp50 juta, sisa pinjaman ke Sinode Gereja Kristus adalah sebesar Rp15 juta, dan saldo dana pastori yang masih dipegang oleh bendahara sebesar Rp8.851.988. Untuk saldo gerakan Sarpras adalah sebesar Rp944.677,8. Saldo yang sudah terkumpul untuk bantuan korban bencana alam di NTT hingga saat ini adalah sebesar Rp1.000.000. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Untuk saudara-saudara kita, yang pertama adalah Saudari Risna Deliana Boru Tambunan, tanggal 22 April. Kedua, Ibu Veronica Galuh Fajar Kartika, 23 April. Yang ketiga adalah Saudari Triani Valentina Sarmaida Napitupulu, 25 April. Untuk kas jemaat, saldo akhir per 22
April 2021 adalah sebesar Rp8.353.952. Demikian pembacaan warta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Kita masih dapat beribadah kepada Tuhan hari ini. Dengan bangkit berdiri, mari kita bersukacita dan penuh riang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sambil menyanyikan pujian dari Nafiri 21 ayat yang pertama dan sampai yang ketiga. Kami puji dengan riang. Kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan telah mengingatkan kita dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib,
supaya kita orang berdosa dapat kembali hidup untuk kebenaran. Kita yang dahulu hidup dalam kesesatan telah kembali kepada Sang Gembala. Namun dalam perjalanan kehidupan, kita juga sering kali jatuh lagi dalam dosa dan hidup menurut keinginan daging. Bukankah Tuhan mau kita hidup seturut kebenarannya? Mari kita datang pada Tuhan dengan menyanyikan pujian Nafiri Rohani 45, ayat yang pertama sampai yang ketiga, dosamu dihapuskan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa pengakuan dosa kami Tuhan di hadapan Engkau Bapa di surga. Kami akan percaya Tuhan, Engkau telah mengampuni dosa kami Tuhan, ketika kami mengaku dengan tulus, dan ketika kami Tuhan kembali berkomitmen Tuhan, untuk tetap setia di dalam firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami kembali suci di hadapan Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, karena kami adalah manusia biasa yang sangat lemah iman kami Tuhan.
Kuatkan iman kami Tuhan ketika kami menghadapi berbagai macam godaan kejahatan Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Novi. Take this fainted heart, take these tainted hands, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain away, take this ocean deep. Hold me through the trial. Come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. Ooh, I will only sing your praise. Ooh, I will only sing your praise. Oh God, I will only sing your praise. I will only sing your praise. And my heart burns only for you. You are all I want. And my soul waits only for you. And I will sing till the morning has come. Lord, my heart burns only for you. You are all I want. And my soul waits only for you. And I will sing till the miracle comes. Yeah. I will only sing your praise.
Even when the morning comes, I'll praise you. Even when the fight is won, I'll praise you. Even when our time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk saksian pujian yang telah disampaikan oleh Ibu Novi. Dan kiranya dengan kesaksian pujian ini kita bisa selalu yakin akan kebenaran firman dan hanya di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa, dan untuk itu kita harus hidup taat seturut firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk siap diajar oleh firman Tuhan, agar kita dapat hidup dalam jalan kebenaran. Mari kita nyanyikan pujian suplemen 9, Ajar Kami Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
Tuhan Yesus, besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Namun seringkali Tuhan kami yang tidak setia kepada Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, pemeliharaan Engkau Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tetapi kasih kami Tuhan kepada Engkau Tuhan, seringkali juga tidak setia Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, pada hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau, ingin kembali disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan yang pada saat ini kami sedang mengalami beban, pergumulan, dan juga permasalahan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan kami kembali dikuatkan, supaya kami tetap terus Tuhan bersandar dan berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Saudara, tema kali ini adalah gembala yang sejati dan diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, demikian firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pastor, gembala, sebenarnya saya lebih senang sih sebutnya pastor ya. Karena pastor itu pastor, ya itu lebih ke arah gembala sebenarnya. Kalau pendeta itu lebih ke arah, ini sebutan secara budaya ya, pendeta itu lebih ke arah Hindu, Buddha, Pandito begitu ya. Tapi kalau pastor itu lebih ke arah memang lebih ke arah kekristenan begitu. Saya juga nggak ngerti kenapa Protestan di Indonesia khususnya mengambil kata pendeta. Kenapa tidak mengambil kata pastor? Apakah memang mungkin untuk membedakan antara Katolik dan juga Kristen? Saya rasa sih saya kurang paham kenapa bisa menjadi kebiasaan kita menjadi pendeta misalnya begitu. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang gembala, maka kita tidak membicarakan saya seorang gembala, pendeta PAN seorang gembala, ataupun pendeta-pendeta yang lain. Tidak, kita tidak membicarakan gembala yang demikian. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Nah, kalau dia bicara tentang gembala yang baik, maka apa yang baiknya dari Tuhan Yesus? Yang pertama adalah dikatakan, akulah gembala yang baik karena ia memberikan nyawanya. Saudara, ini memberikan nyawa itu artinya, ya kalau ini kan adalah satu perumpamaan, bukan perumpamaan, ini diwujudkan dalam ketika dia mati di atas kayu salib. Maka ini adalah satu gembala yang hidupnya total. Satu gembala yang digambarkan memiliki satu totalitas dalam pekerjaannya, di dalam melindungi domba-dombanya. Sebab kenapa? Hal ini dikontraskan dengan gembala upahan, yaitu meninggalkan domba-dombanya, diterkam dan tercerai-berai. Saudara, memang dalam kebudayaan Yahudi memang ada dua gembala, ada dua jenis gembala. Satu, gembala upahan, artinya saya punya banyak domba-domba, kambing, ribuan. Saya nggak mungkin dong setiap hari mengembalakan ribuan domba-domba, misalnya begitu, ratusan domba-domba, maka saya memanggil orang untuk upahannya. Nah, Tuhan Yesus tidak demikian. Dia adalah ownernya sendiri yang langsung mengembalakan domba-dombanya. Pasti berbeda antara owner dan juga karyawan yang mengerjakan pekerjaan mengembalakan domba. Pasti sangat berbeda. Orang upahan, daripada gue mati diterkam serigala, mending gue kabur gitu ya. Kalau ownernya, ya ini adalah hidupku, domba-dombaku ini adalah penghasilanku, tanda petik lah begitu. Ini adalah penghasilanku, ini adalah segala-galanya bagi aku. Maka
aku akan melindunginya dengan totalitas kehidupannya. Sehingga apapun yang terjadi, serigala, bahkan sampai singa, kalau saudara baca kisahnya Daud waktu dia masih remaja, singa saja disikat sama dia. Singa loh. Kita ada dogi lewat aja udah baca-baca doa ya. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan dogi lewat doang, dogi nggak ngapa-ngapain si doginya gitu ya. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong begitu ya. Ini singa, bayangin. Daud yang masih amat sangat remaja mengembalakan domba-dombanya, dia cerita kepada Saul pada waktu itu, bahkan singa pun aku lawan. Ya, saudara sekalian luar biasa ya. Kita lihat singa kan di kebun binatang ataupun di YouTube gitu ya. Nah, ini gembala yang ini benar-benar asli gitu ya. Nah, ini adalah benar-benar gembala yang totalitas dalam kehidupannya. Maka ini satu gambaran yang luar biasa. Nah, kalau gembala upahan dikatakan itu adalah dia meninggalkan dan juga domba itu tercerai-berai, hancuran kemana-kemana begitu. Nah, saudara, apa yang ingin digambarkan Tuhan Yesus di sini melalui kontrasnya itu adalah jika hidup kita itu tidak ada gembala, maka hidup kita apa yang akan terjadi? Maka yang pertama, hidup kita itu selalu menghadapi bahaya seperti serigala yang setiap saat bisa datang dan menerkam kita. Saudara, kenapa penting sekali gembala itu ada di dalam kehidupan kita? Gembala rohani kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena hidup kita senantiasa itu selalu berada dalam bahaya. Dan Tuhan Yesus yang akan menuntun kita. Nah, saudara, kenapa pada saat-saat ini banyak sekali orang yang mengalami kehidupan yang sangat depresinya sangat luar biasa dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, saudara? Karena dia tidak punya pesternya. Dia tidak memiliki gembalanya, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang akan menghadapi berbagai macam bahaya dalam kehidupan kita. Lalu kemudian saudara sekalian, kalau kita tidak memiliki gembala dalam kehidupan kita, maka kita tidak memiliki tujuan dan arah. Saudara, gunanya gembala itu mengarahkan kawanan domba untuk ke padang rumput yang hijau. Saudara, kenapa kita tidak memiliki tujuan, motivasi, bahkan visi dalam kehidupan kita? Saya meyakini kita tidak punya gembala. Karena kita tidak engage, hidup kita itu tidak dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu pasti pester kita, gembala kita, itu menuntun kita ke arah yang benar. Kenapa keluarga kita tercerai-berai? Kenapa pasangan hidup kita tercerai-berai? Kenapa saya dengan saudara saya kandung saya tercerai-berai? Karena keluarga itu tidak ada gembalanya. Maka kata Tuhan Yesus sangat berbahaya sekali. Karena kalau tidak ada gembala dalam kehidupan kita. Kalau keluarga kita tidak ada pesternya, tidak ada gembalanya, dipastikan keluarga kita akan masuk ke dalam area yang sangat berbahaya dan siap tercerai-berai. Kita menjadi renungan pada hari ini ya, apakah keluarga kita ini benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua adalah Tuhan Yesus mengatakan gembala yang baik adalah Dia. Kenapa? Karena gembala dan domba itu saling kenal satu dengan yang lain. Kata ginosko dalam bahasa Yunaninya adalah knowing. Knowing itu bukan sekedar saya kenal Pak David, saya kenal teman-teman di sini, saya kenal jemaat sekalian, tetapi knowing di situ lebih dalam lagi, yaitu ada interaksi saling kenal. Contoh sederhana, WA, WhatsApp ya. Saya nggak yakin saudara memiliki nomor WhatsApp saya sejemaat GKSP ini dan men-save nomor saya. Saya udah tes beberapa kali soalnya gitu ya, ketahuan begitu ya. Ada beberapa yang saya tes. Artinya saudara mungkin menerima WhatsApp saya, tetapi angka yang keluar karena tidak di-save. Betul? Banyak yang orang demikian ya. Jadi dia karena kebetulan 0821 nomor saya, lalu ada tulisan karena di WhatsApp saya kasih nama Fabio Valentino. Oh, ini Fabio. Tapi tidak men-save nomor saya. Nggak tahu saudara pernah melakukan hal itu tidak, atau cek handphone Anda. Begitu ya. Kenapa? Karena Anda enggan untuk mau mengenal. Cuma knowing, mengenal saja. Tahu itu dia. Tetapi untuk engage, untuk mengenal, untuk men-save satu dengan yang lainnya, ntar dulu. Saudara di sini. Kita tahu Tuhan Yesus, tahu, kenal. Tapi untuk men-save dia di dalam hati saya, pikiran saya, di dalam kehidupan saya, nanti dulu.
Makanya kita tidak kenal Tuhan Yesus. Kenal dalam artian meng-engage yang benar-benar erat sekali. Sederhana, saya tadi kasih contoh ya. Jadi oleh karena itu saudara sekalian, tidak mengherankan mengapa kita ini sulit untuk taat, untuk setia dengan firman Tuhan. Karena memang kita belum kenal Tuhan Yesus. Kenal tok, diperkenalkan oleh guru-guru sekolah minggu. Setiap minggu diajarkan Tuhan Yesus, saya kenal. Tetapi saya untuk men-save Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, enggak. Belum tentu. Sehingga saudara, kenapa dan saya susah sekali melakukan firman Tuhan? Lah iya, belum kenal, belum engage, belum benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus. Belum benar-benar kenal dengan Dia. Bagaimana untuk taat? Kenal aja enggak. Bagaimana untuk kenal? Saya menyimpan nomornya Dia saja enggak. Ibaratnya saya menyimpan firman Tuhannya saja enggak. Saya hanya tahu ayat-ayat itu, tahu semuanya, distabiloin semua ya. Kalau yang bagus di capture lalu di-upload ke Instagram, ke Facebook, di WhatsApp, di Line Today dan segala macam begitu. Tapi saya tidak men-save-nya di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Saudara, kita renungkan kenapa saya taatnya itu lebih taat kepada yang lainnya, kepada perusahaan saya taatnya minta ampun ya. Tetapi kalau kepada Tuhan Yesus firman-Nya enggak, susah. Karena kita belum mengenal siapa gembala kita. Sama juga dengan halnya mengapa kita menjadi malas membaca firman Tuhan dan berdoa, ya karena kita belum mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau saya ditanya berkali-kali, dari mana itu tahu kehendak Tuhan? Dari firman Tuhan, baca aja. Gitu ya. Baca aja firman Tuhan. Dari mana tahu itu pasangan hidup saya? Mas Bowo dari mana tahu? Mau saya bukain itu pranikahnya, enggak ya? Canda ya saudara. Jangan-jangan itu bukan pasanganmu loh. Kita masuk dalam etika Kristen. Ibu Dorothy Marks almarhum ya, seorang misionaris. Dia belum menikah, dia berselibat, dia tidak menikah. Misionaris dari Inggris ke Indonesia. Mungkin bapak yang agak jadul tahulah siapa Dorothy Marks gitu ya. Ada di kelas kami ada yang sudah menikah gitu ya, suami istri ikut kuliah. Anda tahu dari mana? Ya itu adalah istri Anda. Ya tahulah Bu, saya mencintai dia. Kamu kan kalau saya kasih model yang cantik, kamu cinta nggak sama dia? Cinta. Lalu dia tanya, dia bilang, kamu tahu dari mana itu benar-benar adalah pasangan kamu katanya. Dia bingung jawabnya. Jangan-jangan bukan loh. Akhirnya mereka saya lihat-lihatan begitu ya, Pak. Tapi sudah menikah. Saudara ngeri nggak? Oh ngeri banget. Nggak taunya itu dia bukan pasangan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Waduh. Nggak heran nih berantem dulu ya. Nggak heran ya, jalannya susah banget. Jalan sama itu susah ya. Untuk makan bakso itu harus tabok-tabokan dulu begitu ya. Cuma makan nasi goreng itu udah debatnya minta ampun begitu ya. Hati-hati saudara gitu ya. Jadi kenapa kita nggak itu ya? Karena balik lagi. Kita tidak membaca firman dengan baik dan tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Ya susah. Saudara, pergumulan yang paling susah itu adalah benar-benar memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Doa, benar-benar bertekun dalam doa. Ketika saudara dan saya menentukan satu hal, keputusan yang sangat besar dalam kehidupan kita, itu bertekun dalam doa dan membaca firman Tuhan. Kalau bapak ibu yang sudah punya pasangan begitu ya, kalau bapaknya, suami Anda misalnya bangun pagi, duduk di kursi, ibu-ibu sudah tahu mau ngapain? Ibu sudah tahu mau ngapain? Habis itu apa? Habis itu ada, tahu ibu ya? Mungkin biasanya kopi gitu ya. Tahu dari mana? Saya minta teh kok, kasih kopi gitu ya. Karena sudah kenal, sudah tahu kehendaknya dia, sudah kenal, sudah setiap hari ngobrol, sudah melihat tata cara kehidupannya, sudah melihat kebiasaannya secara detail, sehingga kalau nanti suami saya duduk di meja makan, habis bangun tidur, pasti kopi. Gitu. Dia nggak akan bilang, oh saya minta air putih kok, nggak akan. Sudah sekian tahun saya kenal. Nah saudara, kenapa kita tidak kenal kehendak Tuhan? Ya, karena kita tidak pernah baca dia. Karena kita tidak pernah merenungkan dia.
Karena kita tidak berbicara dalam doa dengan dia. Jadi nggak kenal kehendak Tuhan, nggak tahu, ngeblank. Misalnya ya suami ibu lah misalnya gitu, duduk gitu, tetangga lewat, ngapain duduk? Paling gitu doang kan? Karena nggak kenal. Kenal nggak dengan suaminya ibu gitu ya? Ya kenal. Oh itu Pak Dedi misalnya gitu, kenal. Pak Dedi ngapain pagi-pagi duduk? Paling gitu doang kan, selesai kan? Padahal dia menantikan kopi gitu ya. Tetapi karena Bu Sri yang kenal dengan dalam, tahu dia kenapa duduk di situ. Dia mau kopi, dikasih, jadi beneran, enak semuanya jadi lancar. Nah saudara, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dari mana kita tahu? Ya harus kenal. Dari mana kenalnya Pak? Atau betapa dulu di gua, doa puasa 10 malam suntuk segala macam. Silahkan mau puasa, silahkan mau doa semalam suntuk, gak masalah. Tetapi harus itu prosesnya, tidak bisa 1 hari, 2 hari. Yang sering terjadi, saya akan pindah kerja misalnya begitu bagi teman-teman pemuda. Saya akan pindah kerja, keluar dari pekerjaan. Sudah didoakan belum? Sudah. Kapan? Ya 2 hari yang lalu lah. Untuk satu keputusan yang sangat besar, kita mendoakannya sekedar. Nggak serius. Cuma sehari, 2 hari, sambil doa makan, sambil doa mau keluar kerjaan. Sambil doa tidur, sambil pengen doa keluar kerjaan. Dari mana tahu? Nggak tahu. Paling saya bingung, oh begitu ya. Hebat ya, bisa langsung tahu gitu ya, cuma sekali 2 kali gitu ya, tapi nggak apa-apa, bisa bener kalau kita sudah punya proses pengenalan Tuhan yang sangat dalam. Makanya pemazmur selalu ngomong, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Proses pemazmur itu seluruh kehidupannya. Saudara, di sini paling penting, saudara. Kenapa kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ya karena kita mengenal Dia dengan baik. Saya bergumul dengan Tuhan setiap hari. Tolong Tuhan pimpin setiap hari. Sehingga Tuhan itu benar-benar seperti pastor, gembala kita, menuntun kita setiap langkah kehidupan kita. Nah saudara sekalian, yang berikutnya adalah yang paling penting juga adalah mendengar suara gembala. Saudara, dikatakan ungkapan domba-domba lain yang bukan dari kandang tadi ya di ayat itu adalah untuk orang-orang yang bukan Yahudi namun percaya kepada Tuhan Yesus, karena ini memang masih kerangka Yahudi pada waktu itu, seperti kita lah. Jadi seperti diibaratkan seperti domba-domba yang bukan dari Yahudi, karena mereka punya pemikiran bahwa Mesias itu datang untuk orang Yahudi saja. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tidak, ada domba-domba yang lain, ya kita inilah. Maka kita harus bisa mendengar suaranya gembala kita, maka kita akan dituntun. Jadi kalau kita bisa dituntun jika kita mendengar suara gembala. Artinya saudara sekalian, kita harus fokus mendengar suara gembala. Saudara, suatu hari ada orang yang sakit telinga. Dia ngomong ke dokter telinga begini, Pak, saya kayaknya udah budek deh Pak. Masa sih, kata dokter, periksa gitu. Habis itu, yakin Bapak udah mulai budek? Iya Pak, saya kok dengar suara istri saya kok sayup-sayup gitu ya. Dengar apa gitu, sayup-sayup gitu ya. Ah yakin Pak, ya. Lalu, jadi kita tes ya Pak, kita tes ya. Nah dokternya di sini, pasiennya agak sana. Tes, kedengeran Pak? Oh kedengeran. Ya udah Bapak berdiri di pintu masuk yang ruangan ya, situ. Perhatiin ya Pak, tes, dengar. Oh dengar Pak, dengar. Oke, Bapak di balik pintu deh, Perhatiin ya Pak ya, tes. Dengar nggak? Oh dengar dok. Iya. Nah Bapak 1 meteran deh dari pintu deh. Perhatiin ya Pak ya, tes katanya. Dengar kok dok, dengar. Oke, Pak 2 meter deh di atas pintu. Sampai 2 meter, sampai 3 meter, saudara, dia masih bisa sayup-sayup mendengar. Lalu dia balik lagi ke dokternya bilang, Pak, telinga Bapak itu nggak apa-apa, cuma Bapak tidak memperhatikan untuk mendengar suara. Saudara, ini jadi problem kita dalam kehidupan kita. Kita dengar suara-suara gitu ya, tetapi kita tidak pay attention mendengar suara Tuhan. Kita tidak benar-benar serius mendengar suara Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita? Ya karena kita lebih sering mendengar suara-suara yang lain. Artinya saudara sekalian, kita harus bisa mengabaikan suara yang lain dan hanya fokus mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, ini yang paling penting saudara. Kita kalau mengambil satu keputusan, seringkali kita meminta nasihat ke banyak orang. Itu bagus. Kita dengar, oh begini, kita dengar begini, menjadi sebuah pertimbangan. Tetapi kembali lagi,
kita harus mendengar suara Tuhan. Bagaimana? Nah, mendengar suara Tuhan itu bukan berarti Tuhannya kayak pakai toa ya saudara, langsung oh begini, nanti kamu begini, nggak begitu saudara sekalian. Ketika kita mendengar suara Tuhan, itu artinya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian dalam kehidupan kita. Sehingga kita meyakini kita mengambil satu keputusan yang pasti, yang jelas. Nah, kembali lagi untuk mendengar suara Tuhan, kita harus pay attention, benar-benar memperhatikan. Saudara, saya akan kasih ilustrasi tentang seorang gembala. Ini di stop screen aja, biar Anes yang share video. Stop screen aja. Ditampilin aja. One more time. Oh, one is Ini anak juga ambil domba-dombanya. Ini aslinya. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. This is amazing. Oh my God. You see how it's flying. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made them go. Ya, jadi saudara sekalian, banyak suara memanggil domba, dombanya cuek semua, tapi ketika sang gembalanya manggil, wow, semuanya langsung tahu ini suara gembala aku. Kenapa suara gembala aku yang aku kenal? Karena aku kenal dia selalu menuntun aku di padang rumput yang hijau. Ya, saudara, ketika suara Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, gitu ya, maksudnya benar-benar kita bergumul bersama dengan Dia, domba-domba itu bisa taat, bisa tahu suaranya Tuhan, gembalanya, karena memang setiap hari bersama dengan gembala itu. Karena setiap hari makan, minum, masuk kandang, keluar kandang, setiap hari bersama dengan sang gembala. Pertanyaannya adalah apakah kita setiap hari bersama dengan sang gembala kita? Ketika saudara sampai kantor, apakah menyertakan Tuhan? Ketika Anda bekerja, menyertakan Tuhan. Ketika Anda sekolah, apakah Anda yakin Tuhan itu ikut serta dalam kehidupan saya atau tidak? Nah, saudara, kalau kita menyertakan gembala kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, saya yakin percaya saudara, Tuhan itu ketika memanggil kita, kita langsung dengar. Tuhan itu memanggil kita, kita langsung dengar. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh kembali diingatkan untuk menempatkan Engkau Tuhan sebagai gembala kami yang agung Tuhan, yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai gembala, sebagai domba-domba yang tidak taat Tuhan. Seringkali kami tidak taat kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami kepada surga, biarlah kami boleh tetap terus taat setia kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Jonathan, keponakan Menato Ariston, Saudari Ida dan Sondang Manurung, Bapak Kolwai dan Benat Kolwai, dan juga Rainer, cucu dari Ibu Hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami, biarlah kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, pengobatan dan juga kebutuhan medis yang lainnya, Tuhan tolong sertai. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan Mama dari Ibu Sinokaban, Ibu mertua dari Bapak AM Bangun, Ibu Alex, Ibu Dorlan Panjaitan, Ibu Ginting, orang tua dari Bapak Marhemat Tambu Bolon, Ibu Maria Pasaribu, dan juga Ibu Nyoman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya apa yang telah mereka kerjakan Tuhan dalam rencana operasi maupun sudah operasi,
Tuhan Yesus tolong berkati Bapa di surga. Biarlah pemulihan yang saat ini mereka sedang alami, Tuhan Yesus berkati, sehingga proses pemulihan ini Tuhan boleh cepat berlangsung dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat kami. Bagi jemaat kami yang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan dalam segala usahanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bisnis usaha jemaat kami, Tuhan Yesus tolong berkati supaya boleh menjadi bisnis yang sangat baik dan juga memberkati banyak orang. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami yang mungkin saat ini akan menghadapi ujian nasional maupun kenaikan tingkat. Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan, supaya anak-anak kami Tuhan tetap giat dan fokus dalam belajarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan solusi-solusi Tuhan ketika kami menghadapi kesulitan dalam menghadapi ekonomi kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang rindu memiliki pasangan hidup dan juga rindu untuk memiliki keturunan. Tuhan Yesus tolong berkati, sehingga tepat pada waktunya Tuhan Engkau menjawab kerinduan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk awak kapal selam Tuhan yang saat ini sedang dicari. Biarlah kiranya usaha-usaha pencarian Tuhan Yesus tolong berkati. Mungkin tidak ada harapan Tuhan, tetapi kami akan percaya Tuhan, biarlah kiranya tim yang mencari Engkau berikan hikmat pengertian, sehingga kapal selam tersebut Tuhan boleh ditemukan, dan juga untuk awak krunya juga Tuhan boleh ditemukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses vaksin di seluruh bangsa ini. Tuhan Yesus tolong berkati dalam segala usaha pemerintah ini Tuhan. Biarlah kiranya bangsa kami Tuhan boleh sehat kembali Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi negara kami. Tuhan Yesus tolong berikan hikmat pengertian kepada para pemimpin negara kami, terutama Presiden Jokowi Tuhan. Biarlah kiranya boleh memimpin ekonomi negara kami Tuhan dengan sangat baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang berulang tahun, yaitu Saudari Risna, Saudari Tirani, dan juga Ibu Veronica Galuh. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami ini, biarlah kiranya Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam rumah tangga mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, dan kami akan percaya Tuhan, Engkau tetap memelihara kehidupan mereka Tuhan sepanjang hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah merah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai ayatnya ke-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana perahangmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan terdiri dari 2 kantong, kantong hitam untuk kas gereja, kantong biru untuk membantu korban bencana di NTT.
Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. 1. Transfer via bank ke rekening BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening tertera pada warta. 2. Uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pada pukul 5 sore hingga pukul 7 malam. 3. Bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa, dinyanyikan 2 kali. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah tercurah bagi tiap-tiap kami. Bapa, pada hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kini kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini melalui para hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah lelah melayani kami. Bapa, kami juga berdoa untuk para majelis yang akan mengolah persembahan ini, kiranya diberikan hikmat serta hati yang takut akan Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami ini. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan adalah gembala yang baik dan Dia mengenal setiap domba-dombanya. Sang gembala menuntun kita yang adalah domba-dombanya untuk mengikut jalan kebenaran seturut dengan kehendaknya. Mari kita menyanyikan pujian Gembala Baik Bersuling Nang Merdu. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Gembala baik bersuling nan merdu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.